Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukimah Rusli dan bersama saya Irmalia Septiana. Masih membahas tentang rokok. Ini kita tahu bahwa memang yang namanya kecanduan atau kebiasaan itu menjadi satu hal yang sulit untuk kita ubah. Saya pun tahu seperti apa rasanya gitu ya untuk merubah satu kebiasaan. Mungkin kebiasaan kita berbeda-beda, tapi tantangan yang harus kita hadapi dalam merubah kebiasaan tentu tak jauh berbeda. Tapi pasti ada obatnya. Nah, ini yang saya harus tanya sama dokter karena saya sendiri nggak tahu kalau obat kebiasaan merokok itu apa gitu, dokter. Ini bagaimana, dokter? Iya. Ini Irma bertanya kalau sudah kecanduan ya. Yes. Ya, ini memang kalau udah kecanduan rokok, boleh kita sebut memang sulit, ya sulit. Tapi dasarnya satu, kemauan. Ya, kalau memang kita udah berkeinginan, ingin berhenti merokok, menyadari ya bahaya yang bisa terjadi, ya dampak buruk untuk kita, untuk keluarga, ekonomi keluarga, masyarakat sekitar, ya harus berhenti merokok. Di Muhammadiyah rokok itu hukumnya haram, ya, tidak boleh merokok, ya, karena dampaknya demikian. Ya, jadi kita udah kaji tadi Irma ya, dampak bukan untuk si perokok saja, juga keluarga di rumah. Betul. Coba bayang kalau merokok dalam kamar tidur, bau kamar aja udah berubah, ya. Nah itu anak-anak bagaimana, keluarga semuanya yang serumah bagaimana, itu kan bahaya. Di samping canda kita tadi ya, membakar duit ya. Betul. Kalau ekonomi kita pas-pasan, ngapain sih merokok? Karena di sisi lain kita lihat, justru orang yang bisnisnya memproduksi rokok, dia kaya raya. Bisnisnya ya? Iya, karena lahannya dia dapat untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk dia. Betul. Karena kita ini tidak mau berhenti merokok gitu loh. Jadi dasar pertama Irma, kemauan. Betul. Yang kedua, tetapkan, kokohkan dalam pikiran kita bahwa kita mengetahui bahaya rokok itu. Tidak ada gunanya kita merokok. Yang ketiga, lihat tuntunan kita. Ya, kalau di Muhammadiyah sudah dilarang merokok, hukumnya haram. Yang haram masa dikonsumsi? Kan tidak boleh. Yang dikonsumsi kan yang halal. Ya. Halal toiban pula kan dokter ya. Nah, bagaimana usaha-usaha secara praktis dalam kehidupan? Mungkin ada saran kita juga. Apa itu dokter? Di samping kemauan tadi ya, seperti pengalaman hidup saya ini ya. Dibuang nih, saya ingat jalan ini, jalan Pramuka itu. Langsung buang. Habis itu nyesel nggak dokter? Enggak, sampai sekarang bisa berhenti kita. Alhamdulillah. Padahal dulu jago merokoknya bisa 60 batang sehari itu. Allahu Akbar. Masih muda. Baik. Nah, gitulah ya. Tapi kalau kemauan itu bisa, semuanya bisa. Gitu loh ya. Nah, ada beberapa hal di samping gizi halalan thayyiban ya yang cukup untuk tubuh kita. Yang kedua, coba aktivitasnya diatur. Olahraga sangat penting untuk menghentikan rokok. Sangat penting. Kalau untuk sudah usia dokter, karena kan tadi kan dokter sampaikan bahwa rokok itu mulai dari remaja sampai orang tua gitu ya. Mungkin yang orang tua, aduh udah nggak bisa lagi deh diganti sama olahraga, udah capek, udah susah. Olahraga sesuai dengan usia dong. Contohnya, sesuai dengan usia. Ya, kalau sekarang kan orang sibuk olahraga gara-gara pandemi ini kan. Nah, kalau udah lansia ya 30 menit aja ternyata udah cukup. Itu harus diseimbangkan dengan gizi gitu loh. Nah, kemudian diatur ya, jangan lagi ngobrol lama, kemudian biasanya memancing keinginan rokok. Baik. Konsumsi minum sebenarnya hobi kopi biasanya memancing ingin rokok lagi. Nah, itu. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol sama teman tanpa tujuan. Itu dirubah semuanya. Baik. Perubahan yang biasa tadi, yang adiktif itu kata Irma, yang bagaimana kita harus merubahnya itu tadi. Kesisteman itu juga kita rubah. Perubahan-perubahan itu memancing kita supaya mudah insya Allah kita melupakan itu kecanduan yang tadi itu. Betul. Karena kalau ada yang namanya kecanduan, memang dokter setiap yang namanya kecanduan itu ada tantangannya tersendiri, dokter. Katanya mulai kita mengurangi lah ya, biasanya sampai 60, sekarang cuma 10 aja gitu dokter. Itu tetap nggak bisa ya. Artinya
ketika kita ingin atau punya kemauan, langsung kita lakukan aksi, gitu ya dokter ya? Iya. Itu pengalaman saya praktek dokter ya, itu cara tadi itu enggak berhasil tuh Irma. Oh, cara dari banyak diturunin. Itu nggak berhasil? Nggak berhasil. Oke. Ya akhirnya dia banyak lagi. Yang paling berhasil benar-benar tidak sama sekali, buang ya? rokoknya. Tidak ada lagi rokok. Baik. Cari dengan lain, membutuh apa? Kan banyak minuman, makanan, semuanya ada. Kemudian kita gelisah ingin merokok, lari, olahraga. Oke. Kemudian minum lagi, jangan kembali ke rokok. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang pecandu rokok? Tergantung orangnya. Tapi saya lihat ya dari komunikasi dengan pasien-pasien yang berobat tuh banyak juga yang berhasil dia berhenti merokok kok. Okay. Banyak mudah juga kok sebenarnya. Okay. Apalagi timbul kesadaran yang tadi. Wah, ini barang haram. Kalau haram berarti sama dengan babi dong. Okay. Ya jangan dikonsumsi lah kan begitu. Okay. Ya gitulah Irma. Kita harus pandai-pandai mengatur pemikiran kita ya dokter ya. Iya. Dimana kemudian pemikiranlah yang seperti saya sampaikan selalu bahwa pemikiran yang kemudian memberikan amanat pada diri untuk melakukan sesuatu ya dokter ya. Termasuk dengan tidak merokok. Gitu. Itu puasa itu juga suatu cara kita menghindari rokok. Ya betul. Kalau puasa bisa ya dokter ya? Puasa lah satu-satunya ibadah ini di samping sholat ya. Puasa itu sangat merupakan suatu sarana supaya kita berhenti merokok. Betul. Bayangkan ya 13-14 jam tuh sehari itu enggak merokok. Jangan merokok lagi malamnya. Okay. Besok enggak merokok lagi, malam besok enggak merokok lagi. Ya udah. Ini pengalaman kita. Orang kalau udah 10 harian dia enggak merokok, kalau dia merokok lagi itu dia batuk-batukan, enggak enak badannya. Oh, seperti sudah perlawanan ya. Ya. Boleh ditanya itu, pasti ada itu demikian. Ya dokter, jadi apa nih dokter? Kita sudah sampai hampir di penghujung acara. Apa pesannya atau hikmah yang bisa kita petik dari episode kali ini? Memang ada Irma. Ya, yang pertama bagi umat kita berhentilah merokok sebelum datang penyakit-penyakit akibat rokok. Okay. Yang kedua, janganlah membakar duit. Betul. Sayangilah keluarga, anak-anak di rumah. Ya. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap diri sendiri. Karena dengan merokok kita tidak berbuat baik untuk diri kita. Betul sekali. Ingatlah 3 pesan ini aja, insya Allah ya kita mampu menghentikan rokok. Baik, dan menciptakan dunia yang lebih sehat pastinya dokter ya. Dokter Sukiman, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu bersama dengan kita semua dan pemirsa televisi Muhammadiyah. Dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menyaksikan program Resep Ilahi. Semoga ada hikmah yang bisa terus menjadi bekal kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Saya Irmalia Septiana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.